kemudian beliau bersama beberapa sahabat alumni ITB mengembangkan satu sekolah digital sebelum COVID, persis sebelum COVID gitu ya, namanya Nueva Digital Campus. Jadi almarhum berpikir gimana caranya sekolah alam itu gitu ya bisa dinikmati banyak orang tapi dengan biaya yang sangat murah gitu ya. Nah kemudian almarhum Bang Deno berpikir bagaimana kalau kita bawa sebagian pembelajaran itu disampaikan lewat digital, secara digital, sehingga siapapun gitu ya dimanapun dia berada selama ada koneksi internet mereka bisa menikmati konten-konten pembelajaran yang bagus gitu. Nah kalau di sekolah alam memang itu banyak kegiatan siswa yang dilakukan di luar kelas. Kalau untuk level SMP SMA kami miliknya SM gitu ya, sekolah menengah, itu bahkan banyak kegiatannya yang dilakukan di luar sekolah. Jadi di sekolah kami itu anak-anak SM, SMP, SMA itu jarang sekali ada di sekolah. Karena kalau nggak magang, kemudian mereka outing, kemudian ekspedisi, apa backpacker segala macam gitu ya. Sehingga waktu-waktu mereka di sekolah itu juga sangat terbatas. Kemudian tantangannya, lalu kalau begitu belajarnya kapan gitu ya? Belajar akademiknya kapan? Nah, makanya dulu waktu saya masih jadi guru gitu ya, awal-awal jadi guru mendampingi anak naik gunung, magang sana kemari gitu ya. Di akhir semester kami tuh bingung, ini nilainya dapatnya dari mana gitu ya. Nilai buat apa gitu. Sementara anak-anak ini kan di sekolah itu waktunya terbatas sekali gitu ya. Nah dengan adanya pembelajaran secara digital itu akan sangat memudahkan sekali. Jadi ketika mereka magang, ketika mereka tidak di sekolah, mereka tetap bisa mengakses materi pelajaran, bisa mengerjakan tugas, bahkan ujian pun bisa dilakukan secara online. Sehingga di akhir semester guru tidak perlu pusing lagi tuh ngambil nilainya dari mana? Nilainya turun dari langit, gitu ya, maksudnya dari cloud gitu ya, dari cloud server kita tarik, kita download, langsung jadi nilai. Nah, Digital Campus ini memang sangat membantu sekali, terutama untuk sekolah-sekolah alam yang baru gitu ya. Sekolah-sekolah alam yang baru yang mungkin dia gurunya masih sedikit, masih terbatas. Bayangkan kalau setiap mata pelajaran harus ada gurunya. Di SMP itu ada 13 mata pelajaran kalau saya. SMP 13, SMA sekitar 15-an. Kalau satu pelajaran ada gurunya satu kan lumayan juga gitu ya. Itu yang repot Pak. Repot kan? Sangat repot sekali. Kami mendirikan pesantren lebih banyakkan gurunya daripada muridnya. Betul. Iya, kejadian seperti itu. Jadi apa yang Pak Budi kemukakan? Betul ya, kejadian ya. Dulu kami juga begitu dulu, gurunya anak siswanya 4. Jadi kalau mengajar itu rebutan. Karena banyakkan gurunya daripada gurunya awal-awal itu begitu gitu ya. Kemudian belum tentu sekolah alam baru itu dia punya bangunan yang cukup gitu ya, ruang kelas yang cukup banyak gitu ya. Sehingga kalau untuk pembelajaran hanya pakai saung-saung saja apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Nah dengan adanya pembelajaran digital, sekolah alam yang masih merintis gitu ya, dia tidak perlu pusing. Nah, gurunya sudah disediakan secara online, materi pelajarannya juga sudah ada online gitu ya. Kemudian kelasnya di mana saja bisa gitu ya, selama ada koneksi internet tidak jadi masalah. Bahkan guru-guru pun juga tidak perlu repot-repot bikin materi pelajaran, tugas gitu ya. Dulu waktu saya masih jadi fasilitator gitu ya, waduh ini pekan ini ngajar materinya apa gitu ya, mau kasih tugas apa gitu ya, siswanya lagi pada magang gitu. Nah dengan adanya pembelajaran digital, semua materi sudah ada, tugas-tugasnya sudah tinggal dikerjakan saja gitu ya, sehingga guru tidak perlu pusing dan bisa fokus untuk mendampingi anak-anak gitu ya, dalam hal akhlaknya, dalam hal leadershipnya, dalam hal bisnisnya. Fasilitator itu bisa lebih fokus mendampingi mereka gitu ya, dalam hal mengerjakan proyek gitu ya. Adapun yang sifatnya akademik, nah itu bisa lewat pembelajaran digital. Sehingga nanti di akhir tahun atau akhir semester guru sudah nggak perlu pusing lagi untuk nilai-nilai raportnya. Nah kemudian bagaimana dengan sekolah yang belum ada izinnya? Waktu itu ada yang bertanya begitu di Sumatera Selatan. Dari Kayu Agung gitu ya. Sekolah kami belum ada izinnya, gurunya masih sedikit, siswanya juga belum banyak. Bisa nggak menginduk? Bisa, silakan. Jadi almarhum Deno mempersilakan untuk sekolah-sekolah alam yang baru merintis gitu ya,
masih baru berdiri gitu ya, boleh silakan menginduk ya di sekolah kami. Jadi nanti ijazahnya ijazah resmi gitu ya dari dinas pendidikan seperti itu. Tergantung nanti levelnya SMP atau SMA. Jadi tidak perlu khawatir, ijazahnya resmi SMP atau SMA. Bahkan nanti kalau mau ikutan acara wisudanya di sekolah kami boleh juga gitu ya. Ya seperti yang dari sekolah alam Kayu Agung ada 3 orang siswa, ya itu wisuda di sekolah kami gitu ya, nggak apa-apa, insya Allah. Jadi kalau komitmennya Bang Deno gitu ya, untuk teman-teman sekolah alam silakan mudahkan, ya murahkan, memuliakan, ya apa yang kita bisa bantu support, insya Allah. Tapi kita gini Pak Doni, alhamdulillahnya meskipun angkatan pertama ini angkatan beasiswa, tapi yayasan memfasilitasi kita. Alhamdulillah, subhanallah, biasa. Ya Pak, karena kami ingin dari yayasan itu ingin ada satu angkatan yang menjadi model